wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Azim, NIM A1C11907, mahasiswa Pendidikan Kimia Reguler A 2019. Di sini dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2 pada semester ini. Nah, adapun soal yang pertama ialah jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada reaksi berikut ini. Nah, kemudian jawabannya pada reaksi SN2 dan E2 memiliki banyak kesamaan. Keduanya membutuhkan gugus pergi atau living group yang lebih baik. Nah, reaksi SN2 ini membutuhkan nukleofil yang baik, sedangkan pada reaksi E2 membutuhkan basa yang baik. Namun, dalam banyak permasalahan, nukleofil yang baik juga merupakan basa yang baik. Jadi, SN2 dan E2 ini sering bersaing dalam kondisi reaksi yang sama. Pemenang ditentukan oleh derajat percabangan alfa dan beta dan kekuatan nukleofil atau basa. Nah, peningkatan percabangan alfa dan beta ini kemudian kebasaan yang kuat mendukung eliminasi E2. Nah, peningkatan nukleotivitas itu mendukung pada reaksi SN2. Nah, karbokation memiliki kereaktifan pada alkil halida. Pada halida primer, mekanismenya dapat terjadi pada mekanisme SN2 dan E2 karena ionisasi menjadi karbokation primer. Dengan banyaknya nukleofil, produk yang dihasilkan terutama adalah SN2. Beda halnya dengan nukleofil yang sangat basa dan sangat meruah, maka proses E2 lebih cenderung terjadi. Identitas nukleofil atau basa juga menentukan mekanisme mana yang disukai. Reaksi E2 membutuhkan basa kuat, sedangkan reaksi SN2 membutuhkan nukleofil yang baik. Oleh karena itu, nukleofil yang baik merupakan basa yang lemah dan yang akan menguntungkan SN2. Sedangkan nukleofil yang lemah adalah basa kuat yang akan disukai oleh eliminasi E2. Nukleofil yang besar sulit mencapai karbon dan dengan demikian meningkatkan proporsi reaksi E2 ke SN2. Polar pelarut aprotik meningkatkan nukleotivitas dan dengan demikian meningkatkan laju SN2. Agar reaksi berlangsung melalui mekanisme reaksi SN2, nukleofil harus mampu menyerang 180 derajat ke kelompok yang meninggalkan. Ketika itu terjadi, reaksi melewati keadaan transisi di mana kelima atom berikatan dengan karbon yang diserang. Pada akhirnya, nukleofil menambah dan meningkatkan kelompok secara bersamaan. Mekanisme SN2 tidak melibatkan karbokation di mana reaksi tersebut berlangsung dalam satu langkah. Nah, soal yang kedua ialah tetapkanlah salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan satu aldehid, buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Nah, reaksi reduksi ini merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi. Reaksi reduksi pada senyawa asam karboksilat merupakan reaksi pelepasan atom O sehingga menghasilkan alkohol. Sedangkan reaksi oksidasi senyawa alkohol merupakan reaksi penambahan atom O. Senyawa alkohol primer jika dioksidasi menghasilkan aldehid dan jika dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Nah, jadi senyawa asam karboksilat ini dihasilkan dari oksidasi butanol adalah senyawa asam butanoat seperti pada reaksi tersebut. Nah, kemudian dengan demikian senyawa organik tersebut adalah senyawa ester yang dengan nama senyawa etil butanoat. Senyawa etil butanoat ini diperoleh dengan mereaksikan senyawa asam butanoat dengan senyawa etanol. Reaksi ini ialah reaksi esterifikasi etil butanoat seperti pada reaksi yang ini.
Kemudian soal ketiga, tetapkanlah salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Nah, pada reaksi tersebut, reaksi ini amida sangatlah tahan terhadap hidrolisis. Namun dengan adanya asam atau basa pekat, maka hidrolisis ini akan menghasilkan asam karboksilat. Suatu amida basa berlangsung dalam suasana asam maupun suasana basa. Dalam lingkungan asam terjadi reaksi amida yang telah terprotonasi dan menghasilkan asam karboksilat ditambah dengan NH3. Amida tersebut dihidrolisis oleh air dan pada akhirnya reaksi tersebut berlangsung lambat sehingga biasanya diperlukan pemanasan yang lama ataupun katalis asam atau basa. Nah, kemudian soal yang keempat, suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Nah, menurut buku Persenden, anhidrida asam karboksilat biasanya disebut dengan anhidrida. Senyawa ini dapat disintesis dari molekul asam karboksilat dengan cara penghilangan air. Nah, karena reaktivitasnya sangat tinggi. Kemudian turunan asam karboksilat ini sangat berguna dalam sintesis senyawa organik lain. Anhidrida asam asetat digunakan dalam proses asetilasi karena lebih reaktif dibandingkan dengan asam karboksilat. Hal tersebut disebabkan karena ion karboksilat pada anhidrida asam asetat merupakan leaving group yang lebih baik dibandingkan gugus OH yang lebih besar daripada elektrofilisitas C karbonil asam asetat, sehingga molekul anhidrida asam asetat menjadi lebih reaktif atau lebih efisien. Nah, sekian saja jawaban soal dari ujian akhir semester kimia organik mata kuliah kimia organik 2 dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya juga dalam keadaan belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.